Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di pertemuan kita yang keenam. Jadi, perkenalkan sebelumnya nama saya Dionysius Saverio Mardika Diatma. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Vokasi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 002. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tuh tentang loop, list, array, dan lain-lain sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar ya teman-teman tentang apa itu functions atau fungsi dalam program di chapter kita yang keenam ini. Jadi diharapkan teman-teman setelah melihat video ini bisa meng-upskill teman-teman khususnya dalam pemahaman teman-teman terhadap fungsi ini ya teman-teman. Dan ini ada alur pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan kali ini nanti saya akan menjelaskan secara singkat tentang fungsi, apa itu definisi fungsi, kemudian apa yang disebut parameter dalam fungsi, kemudian apa itu yang dimaksud dengan return value dalam fungsi, kemudian ada jenis-jenis parameter dalam Python, kemudian ada scope variabel juga nanti, jadi saya akan menjelaskan apa itu scope variabel, dan ada desain fungsi lewat flowchart. Oh, mungkin dalam pertemuan kali ini saya akan membuat desain flowchart tentang fungsi ini langsung di projectnya, teman-teman. Jadi nanti saya akan membuat flowchart terkait project yang akan kita buat di akhir nanti. Oke, jadi seperti itu. Langsung saja. Nah, definisi fungsi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan fungsi dalam pemrograman itu? Jadi fungsi itu adalah sebuah blok kode terstruktur yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan suatu tugas tertentu tanpa harus mengulang kode. Jadi misalkan teman-teman nih membuat sebuah kode, terus teman-teman ingin uh, membuat misalkan kayak Halo Dion gitu ya. Halo Dion, misalkan teman-teman ingin buat perintah selamat pagi Halo Dion. Nah, tanpa teman-teman harus ketik manual, misalkan kayak print Halo Dion, print halo selamat pagi gitu. Teman-teman bisa menggunakan fungsi ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menerapkan fungsi dalam program teman-teman supaya membuat sebenarnya lebih ini lebih mempermudah teman-teman dalam membuat program. Jadi misalkan eh, teman-teman ingin memanggil sebuah fungsi, jadi dari yang tadi perintahnya itu dalam sebuah fungsi, teman-teman tinggal memanggil fungsinya itu, nanti akan perintah semua yang termasuk dalam fungsinya itu akan dipanggil dan eh, yang teman-teman mau akan di-run gitu. Jadi seperti itu. Jadi akan memanggil semua perintah yang terdapat dalam satu fungsi tanpa harus menulis satu-satu untuk dilakukan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini ada penjelasan dalam fungsinya ini. Jadi dalam fungsi itu ada satu ciri, bukan ciri khas ya, ya ciri khas sih. Jadi ada def. Jadi def ini seperti eh, istilahnya definition ya teman-teman. Jadi kita mendefinisikan sebuah fungsi ini ke dalam sesuatu yang kita definisikan. Jadi definisi itu adalah kata kunci untuk mendefinisikan fungsi. Misalkan ini def nama fungsi, terus kita berikan misalkan definition, def eh, sapa gitu ya. Nah dalam sapa ini misalkan nanti teman-teman bisa tuh print hello, hello, kemudian print eh, hello Dion atau apapun teman-teman. Dan nanti kita akan panggil itu dengan nama fungsinya ini teman-teman. Dan ini ada nama fungsi ini nama fungsinya ini terserah yang teman-teman ingin buat ya teman-teman. Kemudian ada parameternya ini nanti saya akan jelaskan. Jadi parameter itu merupakan data masukan yang dapat digunakan di dalam fungsi. Boleh kosong, tapi untuk memudahkan nanti parameter ini bisa teman-teman isi sesuai dengan program teman-teman.
Kemudian ada titik dua ini untuk blok kode fungsi yang akan dimulai. Jadi ini ada istilahnya untuk menghubungkan dengan blok kode fungsi yang akan dimulai. Kemudian ada indentasi spasi masuk untuk menandakan isi dari fungsi dan return. Oh, return ini untuk mengembalikan nilai hasil proses opsional, gitu, teman-teman. Ini opsional. Jadi return ini untuk mengembalikan nilai hasil yang nanti kita akan bahas. Jadi kurang lebih seperti itu untuk struktur dari fungsinya ini. Kemudian kita akan next. Dan ini ada input panggil output. Jadi inputan dari fungsi ini misalnya seperti ini ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, def sapa. Jadi nama fungsinya ini kita berikan nama sapa. Kemudian apa yang harus dilakukan si sapa ini? Jadi dalam fungsi sapa ini ada perintah untuk mengatakan halo selamat datang di Python. Kemudian cara untuk kita memanggil fungsinya ini dengan kita uh, memerintahkan seperti ini ya teman-teman. Sapa dengan indentasi dalam kurung buka kurung dan tutup kurung, dan kemudian program yang di-run atau yang dijalankan akan menghasilkan output yaitu halo selamat datang di Python sesuai dengan perintah yang telah kita masukkan di dalam definisinya ya teman-teman, di devnya ini. Jadi seperti itu. Dan kemudian ini ada salah satu jenis parameter, yaitu ada parameter posisional, di mana parameter ini itu menerima nilai berdasarkan urutan posisi argumen saat fungsi dipanggil. Jadi apa yang dimaksud parameter positional ini? Eh, Parameternya ini harus urut ya teman-teman. Jadi misalkan eh, saat teman-teman memberikan parameter ini, teman-teman harus memperhatikan urutannya untuk mendefinisikan sebuah program itu. Jadi misalkan ini, def biodata, fungsi biodata, nama dan umur. Kemudian print f, print ini print f, print string nama, umur, dan biodatanya yang kita peroleh ini adalah Dion 20. Jadi otomatis Dion ini akan masuk ke dalam nama dan 20 ini masuk ke dalam umur. Nah, apabila teman-teman masukkan biodatanya ini terbalik, misalkan biodatanya 20 pada nama dan Dion ini pada umur. Jadi nanti otomatis program teman-teman ini akan jadi nama 20, umur Dion. Nah, jadi urutannya harus diperhatikan ya teman-teman. Supaya itu, jadi makanya untuk sesuai dengan urutan di dev-nya ini, misalkan dev biodata, nama, umur, berarti namanya ini di biodatanya kita harus input namanya ini Dion dan umurnya ini misalkan 20 atau terserah teman-teman. Jadi urutannya itu penting dalam parameter posisional ini. Jadi seperti itu. Kemudian ada default parameter. Jadi parameter ini memiliki nilai bawaan atau default yang akan digunakan jika tidak diberi argumen saat pemanggilan fungsi. Jadi ini misalkan def apa nama teman print halo nama. Jadi kita akan masukkan sapa ini tanpa suatu default bawaan. Jadi kita masukkan parameternya jadi tidak ini ya teman-teman, tidak diketahui. Jadi misalkan eh, kita jadi input, misalkan nama temannya ini siapa, jadi halo teman dan halo Andi. Ya, jadi seperti itu. Jadi karena kita input manual dengan nama temannya ini. Jadi kita memerintahkan program ini untuk menjalankan apa yang kita mau. Jadi parameternya ini berupa inputan ya teman-teman. Jadi apa yang kita mau. Seperti itu. Dan ada args parameter. Jadi digunakan jika semua argumen tidak diketahui sebelumnya, nilainya akan disimpan sebagai tuple. Jadi seperti ini. Jadi misalkan kita buat sebuah fungsi tambah semua ini angka ya. Jadi kita tidak memberikan sebelumnya itu definisi rinci tentang parameter yang akan kita gunakan. Jadi misalkan angkanya ini
misalkan tambah semuanya ini ada 2, 4, 6, 8. Jadi untuk outputannya nanti akan dijumlahkan semuanya ini, di mana 6 tambah 4 semua dari jumlah ini adalah 20 dan outputnya nanti akan menghasilkan 20. Jadi definisinya ini, kemudian kita bisa panggil panggil semua dengan ini, dengan kita masukkan input eh, parameternya sesuai ini, angkanya ini, dan kemudian akan di print hasil totalnya ini, teman-teman. Seperti itu. Ini adalah return value. Jadi yang sepertinya sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi apa sih return value itu? Jadi dalam Python, istilah return value ini berarti nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi setelah fungsi tersebut selesai dijalankan. Dengan kata lain, ketika sebuah fungsi selesai melakukan perhitungan atau proses tertentu, hasilnya akhirnya bisa dikembalikan ke program utama menggunakan perintah return. Jadi hasil yang sudah terdefinisikan dalam sebuah definisi akan dikembalikan ke dalam program untuk istilahnya dilanjutkan untuk meneruskan program tersebut, ya teman-teman, untuk menjalankan perintah selanjutnya. Jadi seperti itu, seperti ini ya. Jadi tambah parameter A dan B dan hasilnya ini A plus B, kemudian return hasil. Jadi jumlah sama dengan tambah 5 dan 3 dan print jumlah, dan kemudian dari definisi ini kemudian uh, angka yang kita perintahkan untuk dimasukkan ke dalam uh, fungsi ini untuk dikalkulasikan. Kemudian apabila kita print jumlah, kemudian di mana jumlahnya diketahui dari tambahnya ini, dengan A-nya ini adalah 5 dan B-nya ini adalah 3, kemudian akan dikalkulasikan hasil A plus B dan return hasil. Jadi hasilnya ini akan di-return ke dalam program dan kemudian akan diteruskan ke sini, dan kemudian jika di print, kemudian program akan menjalankan hasil dari fungsinya ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan tentang scope variabel. Jadi perlu diketahui teman-teman, dalam Python ini ada yang dinamakan scope variabel. Jadi apa itu scope variabel? Jadi scope variabel itu merupakan batas wilayah di mana sebuah variabel dapat diakses atau digunakan dalam sebuah program. Dengan kata lain, scope ini menentukan di mana variabel bisa hidup dan dikenali oleh program, apakah hanya di dalam fungsi atau di seluruh program. Jadi dalam suatu program di Python ini ada yang dikenal dengan scope variabel. Ini ada rule-nya yaitu LEGB. Jadi ini ada tingkatnya LEGB, di mana L itu adalah lokal, E itu enclosing, global, dan built-in. Jadi global ini untuk keseluruhan ya teman-teman. Jadi apa sih yang lokal itu? Jadi variabel didefinisikan di dalam fungsi dan hanya bisa digunakan di fungsi itu saja. Jadi teman-teman misalkan punya sebuah fungsi dan variabel yang termuat dalam fungsi yang didefinisikan itu hanya bisa digunakan di fungsi itu saja dan tidak bisa misalkan teman-teman ganti masuk ke dalam semua programnya, maka otomatis variabel itu tidak bisa dijalankan karena variabel itu hanya dapat terdefinisikan dan berfungsi di dalam fungsi itu sendiri ya teman-teman, di dalam satu fungsi itu sendiri. Kemudian ada E, itu enclosing. Kemudian maksudnya dari ini adalah variabel di dalam fungsi luar yang bisa diakses oleh fungsi dalam atau nested function. Jadi fungsi di luar ini bisa diakses oleh fungsi dalam. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada G untuk global. Jadi variabel yang didefinisikan di luar fungsi bisa diakses untuk di seluruh bagian program. Kebalikan dari yang lokal ini, untuk global, jadi misalkan teman-teman membuat sebuah variabel di dalam suatu fungsi, maka fungsi itu dapat dioperasikan di di seluruh program, di keseluruhan program teman-teman. Jadi tidak hanya terbatas dalam satu fungsi itu saja. Kemudian ada built-in, untuk di tingkat B-nya ada built-in, jadi variabel atau fungsi bawaan Python seperti print,
len, range, dan lain-lain. Jadi ini variabel yang bawaan dari Python itu teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita langsung saja untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari dalam project ya teman-teman. Jadi kita akan membuat sebuah compute skill grade statistics. Jadi kita akan membuat sebuah perhitungan nilai dan kita nanti akan membuat eh, seperti kita akan merincikan masukkan grades-nya itu ke dalam list dan kita akan menghitung nilai minimum, maksimum dalam suatu list tersebut dari eh, nilai-nilai yang sudah kita masukkan dan kemudian akan di rata-ratakan ya teman-teman. Dan kita akan membuat ini dalam flowchart, Scratch, dan Python. Jadi pertama kita akan membuat flowchart-nya terlebih dahulu, kemudian kita akan buat Scratch-nya, dan terakhir kita akan terapkan pada Python. Gunakan Replit. Oke, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan fungsi ini di Scratch ya teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan fungsi di dalam Scratch ya teman-teman. Jadi, misalkan kita ingin membuat sebuah perintah di mana kita mengatakan hello, kemudian tunggu 1 detik, welcome. Nah, kemudian program akan menjalankan hello dan welcome. Jadi scripting akan mengatakan hello dan welcome. Nah, fungsi dari kita eh, membuat fungsi ini, fungsi dari kita membuat fungsi. Ya, jadi fungsinya ini kita akan membuat mendefinisikan sebuah fungsi di mana fungsi tersebut akan menjalankan perintah kita ke ini ya teman-teman. Jadi supaya kita tidak perlu mem- eh, saat memanggil itu kita harus panjang seperti ini ya teman-teman. Jadi kita harus eh, menulis programnya satu-satu, saya hello ini, wait 1 second dan saya welcome. Jadi kita untuk mempersingkat kita bisa menggunakan fungsi dengan kalian bisa ke my blocks di sini. Kemudian teman-teman bisa klik make a block. Kemudian misalkan teman-teman bisa eh, welcome user gitu ya. Nah, di sini teman-teman punya define welcome user di mana fungsi yang teman-teman punya ini sebagai welcome user. Jadi apabila teman-teman ingin menjalankan program ini, teman-teman tinggal eh, drag welcome user ini ke sini, kemudian apabila di run, dan otomatis program akan menjalankan define ini ya teman-teman, fungsi ini. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa tuh menambahkan apa namanya eh, input ke dalam welcome usernya ini. Misalkan teman-teman masukkan welcome usernya ini nama nama user. Teman-teman kemudian bisa mendapatkan variabel nama user ya teman-teman di dari define define welcome usernya ini. Kemudian misalkan teman-teman ingin membuat ya, dan teman-teman bisa masukkan nama usernya ke sini dan kemudian wait 1 second dan say. Nah, apabila kemudian welcome usernya kita pakai dari blok ini ya teman-teman. Misalkan welcome usernya
kita isi nama usernya adalah Dion ya teman-teman. Untuk eh, nama user di sini. Kemudian apabila programnya kita run, halo Dion, selamat datang Dion. Karena inputnya gini kita beri Dion. Ini kita beri spasi sedikit, halo Dion, selamat datang Dion. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman juga bisa menambahkan input sebanyak teman-teman mau ya teman-teman. Misalkan ini kita tambahkan lagi untuk usia user gitu. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan usia user yang bisa teman-teman karena di sini ada dua blok, jadi dua blok inputan ini bisa teman-teman isikan dengan usia. Misalkan usia saya 19 tahun, apabila di run, oh ini karena nama user ya teman-teman. Coba kita buat yang lain, usia Anda. Lah kita masukkan usia user di sini. Jadi ini sebagai parameter ya teman-teman, di mana nama user ini adalah Gion dan usia user adalah 19. Jadi apabila kita masukkan usia user, maka yang diproses di sini adalah usia user, di mana nanti apabila program ini kita jalankan, lalu Dion, usia Anda adalah 19 karena kita masukkan parameter di usia user ini nilainya adalah 19 dan nama user adalah Dion. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara singkatnya eh, penggunaan blok define dalam Scratch ini ya teman-teman. Kemudian kita langsung saja akan menerapkan ini ke dalam project yang sudah tadi kita buat. Sebelumnya kita akan lanjutkan ke flowchart-nya dulu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi seperti ini kurang lebih eh, alur pemrograman yang akan kita lakukan pada kesempatan ini, pada project kali ini. Jadi untuk program ini kita akan memerlukan sebuah fungsi yang sudah saya buatkan di sini ya teman-teman. Jadi untuk ini adalah program utama kita, di mana perintahnya kemudian apabila start, kemudian kita akan membuat sebuah uh, empty grade list atau sebuah list kosong nilai. Kemudian call get grades from user, jadi kita akan memanggil nilai dari input dari user. Kemudian di sini ada sebuah kondisi di mana jikalau nilai ini lebih besar dari 0, maka kemudian kita akan print grades and grade number of grades. Kemudian kita akan melakukan ini, compute list minimum, compute list maksimum, compute average. Dan apabila nilai grade ini nilainya tidak sama dengan, tidak lebih besar dari 0, maka program akan selesai. Jadi untuk mendapatkan grades from user, kita menggunakan sebuah fungsi di sini ya teman-teman. Jadi fungsi di sini adalah get grades from user. Jadi kita uh, mendapatkan nilai dari si user. Nah, yang pertama adalah kita akan menanyakan sebuah nilai dari user ini. Kemudian di sini adalah sebuah kondisi lagi. Apabila uh, nilainya ini adalah sama dengan min 1, apabila nilainya ini sama dengan min 1, maka apabila nilainya true, maka nanti akan return grades. Jadi di konsep program kali ini, apabila nanti kita input nilai min 1, maka itu otomatis akan uh, menyudahi program. Jadi apabila kita sudah input nilai nilai yang sudah kita masukkan dengan syarat grade-nya ini adalah between 0 dan 10. Jadi 0 sampai 10, dan apabila kita masukkan angka di antara ini, maka program akan dilanjutkan, dan apabila kita tidak memenuhi syarat ini, kita masukkan nilainya tidak sesuai dengan syarat ini, maka kita akan print error message dan kemudian kita akan tanyakan kembali dari grade-nya ini ya teman-teman, dari nilainya.
Dan apabila kita memasukkan min 1, maka otomatis program akan berhenti dan akan berlanjut ke eh, compute ini ya teman-teman, compute list minimum maksimum, dan kemudian kita akan print minimum maksimum dan average-nya, dan kemudian program selesai. Jadi seperti itu. Jadi untuk eh, mendapatkan grade-nya seperti ini fungsi yang kita butuhkan. Dan apabila kita ingin membuat compute list minimum, kita menggunakan fungsi ini ya teman-teman. Jadi untuk compute list minimum, kita akan set minimum to first element. Jadi eh, minimumnya ini kita akan gunakan sebagai elemen pertama ya teman-teman. Nanti maksimum sebagai elemen kedua. Kemudian eh, apabila minimum ini adalah last grade of the list, maka apabila nilainya ya, maka return kembali ke minimum. Dan apabila no, dan apabila tidak, jikalau grade-nya ini lebih kecil dari minimum, maka set minimum to grade. Jadi akan kembali lagi ke sini, dan apabila nilainya no, maka kita akan kembali ke kondisi ini lagi, sampai nilainya ini adalah true atau yes, kemudian akan return kembali ke minimum ya teman-teman. Dan semua program ini terkait sama yang tadi ya teman-teman. Jadi grade-nya ini between 0 dan 10. Apabila tidak, print error, dan kemudian akan dikalkulasikan terus ya teman-teman. Dan complete list maksimum. Jadi kenapa saya tuliskan seperti ini? Karena kurang lebih complete list maksimum ini eh, sistematikanya sama dengan complete list minimum. Jadi perintah-perintah yang sama dan struktur dari define atau functionnya ini sama dengan ini. Jadi kurang lebih sama. Hanya perbedaannya adalah nilai maksimum pada programnya. Dan apabila kita sudah sampai ke compute average, maka compute list average-nya itu adalah dilakukan seperti ini ya teman-teman. Kita akan sum all of the elements. Jadi kita akan menjumlahkan semua dari elemen-elemen yang kita sudah dapatkan dari list minimum dan maksimumnya ini. Setelah kita sudah mendapatkan sebuah list, rentetan list, kemudian rentetan list itu akan dijumlahkan semuanya di sini. Kemudian setelah mendapatkan semua itu, karena ini adalah average, jadi adalah rata-rata dari listnya itu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan semua elemen dari listnya itu, setelah sudah dijumlahkan dan kita mendapatkan hasil dari penjumlahannya, maka kemudian hasil penjumlahannya ini akan dibagi sesuai dengan berapa banyak list yang ada di dalam beberapa banyak elemen yang ada dalam list ya teman-teman. Misalkan kita mendapatkan elemennya 10 dan hasil dari penjumlahan 10 elemen itu kemudian akan dibagikan 10 untuk mendapatkan rata-rata dari listnya itu ya teman-teman. Kemudian akan return to the average, jadi akan ke sini dan kemudian akan diteruskan programnya. Jadi kurang lebih skema program kita seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk di save seperti biasa. Judul, function, tuh. Uh, Oke. Jadi kurang lebih seperti ini yang akan kita terapkan ke dalam program kita pada Replit, pada Python dan Scratch. Dan kita akan mulai pada Scratch terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, oke teman-teman. Kita sudah sampai pada Scratch, jadi kita akan membuat project yang setelah kita rencanakan tadi sesuai dengan eh, apa namanya ini flowchart yang sudah kita buat, di mana kita akan membuat eh, program ini dan fungsi-fungsi yang sudah kita cantumkan di sini. Jadi pertama kita akan membuat tentang ini ya, get grades from user, dan kemudian nanti ini kita masukkan terakhir saja karena ini untuk pengurangan programnya. Jadi kita akan buat fungsi ini terlebih dahulu ya teman-teman pada Scratch. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa variabel yang kita perlukan. Di sini ada ask for grades, jadi untuk menanyakan uh, nilai yang maaf, menanyakan nilai dari pengguna ini. Kemudian ada rata-rata, kemudian ada nilai yang
kemudian akan tercantum pada list, inputan nilai yang tercantum pada list, kemudian ada indeks. Dan ini maksimum ini nanti untuk menghitung dari si nilai minimum dan maksimumnya ini, kemudian ada sumnya ini untuk menjumlahkan nanti ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Mari langsung saja kita Jadi mari langsung saja kita praktikkan ya teman-teman. Jadi kita akan membuat uh, ini terlebih dahulu ya teman-teman, get grade from user. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi yaitu get kita akan membuat sebuah fungsi ini di mana nanti kita fungsinya ini akan menjalankan ini ya teman-teman. Jadi mungkin ini akan saya percepat saja teman-teman. Nah, kita sudah menyelesaikan semua define yang telah kita buat, fungsi-fungsi yang telah kita buat dalam Scratch ya teman-teman. Di sini ada compute list minimum, number list, kemudian di sini ada define compute list maksimum, dan ini ada compute list average ya teman-teman. Jadi untuk pertama ini kita define di get grade from user, kita sesuai dengan yang flowchart yang kita sudah buat, gimana kita ask for grade, kemudian kita pastikan grade apabila nilai grade ini sama dengan -1, maka return grades, dan apabila no, grade between 0 sampai 10, maka print error message ya teman-teman. Jadi apabila nilai yang diinput ini tidak 0 dan sampai 10, antara 0 sampai 10, maka print error message. Jadi ini error message ini adalah please input grade between 0 sampai 10 apabila yang input yang kita masukkan nilainya ini tidak mencangkup dari -1 sampai 11. Jadi maksimal iya karena -1 ini apa otomatis programnya berhenti. Jadi apabila tidak 0 sampai 10 atau 11 atau lebih dari 11 ini, maka perintahnya akan berhenti. Program ini akan dieksekusi
dan akan memperintahkan error message ini ya teman-teman. Dan sesuai dari ininya juga, tadi jikalau uh, kita tidak memberikan grades-nya ini misalkan tidak sesuai dengan input yang kita maksudkan, maka apabila kita tidak memberikan apa-apa, maka program akan berhenti ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk grade ininya, dan ini ada pengkoreksinya grade min 1 dan 11 karena tadi jaraknya ini antara 0 sampai 10 ya teman-teman. Jadi min 1 dan ini dianggap tidak termasuk ke teman-teman. Jadi 11 ke atas itu sudah melebihi. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk compute list minimumnya juga seperti ini. Set minimum item to grade. Jadi nanti minimum itemnya ini akan dikalkulasikan. Jadi di grade ini akan dicari dengan nilai minimumnya ini. Kemudian ini item indexnya ini adalah lebih kecil dari minimum. Jadi minimum yang diambil ini adalah data dari grades yang kita dapatkan ini yang paling kecil ya teman-teman. Jadi seperti itu. Berbanding terbalik dengan maksimum, nanti maksimum ini akan diambil dari nilai terbesar dalam list ya teman-teman, dalam list grades yang sudah kita buat di indeksnya ini. Jadi langsung untuk mempermudah memahaminya, langsung saja kita coba programnya teman-teman. Sekarang misalkan kita akan buat kemudian 10, dan misalkan kita 12. Nah, please input grade between 0 and 10 karena 11 tadi tidak 12 tadi tidak termasuk dalam apa namanya, role-nya teman-teman. Apa sih namanya, kondisi yang kita buat di programnya ini ya teman-teman. Jadi untuk 11 ke atas itu sudah tidak termasuk dalam nih next grade-nya. Misalkan kita langsung saja, misalkan kita 10 dan 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, kemudian kita stop teman-teman, min 1. We given 8 grades. Jadi max-nya ini adalah 10 karena kita inputnya ini adalah 10. Kemudian average-nya ini adalah 5,25. Teman-teman bisa pastikan kalau misalkan teman-teman masih ragu, bisa coba kalkulasikan ini di kalkulator teman-teman ya teman-teman. Dan pasti benar. Dan di sini kita mendapatkan minimumnya ini 1 karena minimum ini diambil dari data yang paling kecil dari grades-nya ini ya teman-teman. Kemudian yang maksimumnya adalah 10 sesuai yang kita input. Jadi define di sini ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Mari kita coba terapkan ini pada Python ya teman-teman, menggunakan Replit. Nah, jadi saya sudah membuat programnya ini teman-teman, di mana ini sudah kita buat sedemikian rupa, sama dengan yang kita buat pada Scratch, di mana di sini ada dev-nya, sudah saya buat dev minimum maksimum average ini untuk menghitung average-nya, di mana nanti kita untuk get grades from user-nya kita menanyakan apabila nilai grades-nya ini sama dengan true, maka kita akan menjalankan program ini. Dan if grades-nya ini sama dengan minus 1, maka nilainya ini otomatis akan false. Dan program si ini akan menanyakan ulang ya teman-teman, men-stop program karena apabila minus 1 itu sama dengan kita akan stop program dan kita akan langsung ngeran ke kalkulasinya ini teman-teman. Kemudian ada dev compute list minimumnya juga sama seperti tadi, minimum number listnya ini sama dengan 0. Kemudian for in number listnya ini apabila minimum ini lebih besar daripada number, kemudian return minimum, kemudian dan seterusnya teman-teman. Kita sudah buat program ini di Makerbot sesuai dengan ini. Kemudian coba kita langsung saja run ya teman-teman. Misalkan next grade-nya kita bikin
12. Nah, tidak bisa karena 12 ini terlalu besar ya teman-teman, sesuai dengan ketentuan program yang kita sudah buat. Misalkan kita akan bikin next grade-nya ini 10, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan minus 1. Nah, otomatis ini akan ditampilkan listnya, kemudian given 8 grades karena kita sudah membuat 8 list di grades-nya ini. Jadi ini ada minimum list yang kita sudah kita buat ada 3 ini. Ini next grade ada 3 ini. Kemudian ada maksimumnya ada 10 di sini, mana kita 10 ini. Dan average-nya adalah 6,5. Jadi seperti itu untuk perhitungannya, dan ini adalah penerapan pada Python-nya ini teman-teman ya. Ini ya, seperti ini untuk perinciannya teman-teman. Jadi untuk menghitung nilai maksimum juga sama seperti nilai minimum tadi, hanya saja nilai maksimum ini diambil dari number yang terbesar di data maksimumnya ini ya teman-teman. Dimana maksimumnya ini sama dengan number, jadi numbernya ini dipilih yang terbesar sama dengan maksimum. Jadi untuk mendapatkan maksimum ini kita memperoleh number dari semua maksimum ini yang paling besar. Otomatis di sini adalah 10. Jadi return maksimumnya ini akan bernilai 10 ya teman-teman. Jadi seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman. Mungkin saya tidak tampilkan proses codingannya uh, secara manual karena memakan waktu teman-teman karena tadi saya sempat error-error juga sewaktu mencobanya. Jadi langsung saja saya jelaskan secara langsung ya teman-teman dari program yang sudah saya buat. Dimana di sini juga ada seperti pada scratch tadi, compute list minimum maksimumnya kita tampilkan di sini, minimum maksimum, compute list minimum. Kemudian ada print hasilnya ini dimana untuk average-nya ini sum line number-nya ini dengan number list. Jadi sumnya ini adalah total dari number-nya ini kemudian dibagi dengan panjang dari si list-nya ini ya teman-teman. Si list-nya ini ada 10, 3, 4. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf jikalau penjelasan saya masih kurang dan masih kurang jelas atau ada sepatah dua patah kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Karena saya juga masih belajar dan kita belajar bareng ya teman-teman. Mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.